Semuanya, ini aku lagi di kos. Ini hari Minggu dan kegiatanku hari ini cuman ngajar les satu murid aja. Terus ya udah, sisanya aku mungkin nyantai-nyantai aja sih. Ini aku lagi makan Oreo aku dapet dari trainer karena aku bisa jawab soal gitu. Iya sih, beberapa hari lalu tuh aku ngerasa aku sedih banget gitu loh guys. Kamu ngerasa aku tuh sedih, aku ngerasa aku tuh sampah, aku ngerasa kayak apalah aku di dunia ini. Beberapa hari lalu tuh aku sedih banget kan. Kayak aku tuh ada pikiran-pikiran kayak, kenapa sih aku dilahirin gitu? Kenapa aku dilahirin? Kenapa aku harus mengalami ini semua? Aku sih kiranya itu karena kayak akumulasi dari capek aja, burnout, terus tengah tua, gitu aja sih, kesepian gitu. Tapi yang aku perhatikan adalah ternyata tuh pemikiran-pemikiran ini tuh bukan tren belakangan gitu loh, tren Gen Z, tren apa mental health gitu, enggak. Zaman dulu udah ada tuh orang ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong? Bunda Maryam, ibunya Nabi Isa. Dia juga ngomong kalau misalnya pas waktu dia hamil dan harus melahirkan Nabi Isa tanpa suami, dia bilang kayak, ngapain sih aku harus dilahirin? Aku gak pernah minta untuk dilahirkan, aku pengennya dihilangkan dari sejarah aja gitu. Di situ aku ngerasa tervalidasi karena aku ngira Islam tuh nggak pernah memvalidasi perasaan-perasaan negatif gitu, ngerti gak sih? Selama ini kan kalau misalnya ada orang yang sakit mental kan selalu disuruh sholat, ngaji. Bener, cuman kan kurang tepat ya, kayak kurang lengkap gitu penanganannya. Jadi aku rasa kayak, oh ternyata perasaan-perasaan kayak gini tuh udah ada dari zaman dulu, itu satu. Kedua adalah Islam tuh nggak bikin kita denial atas perasaan itu gitu loh. Di situ si Bunda Maryam juga nggak dibilang kalau misalnya pas ngomong gitu langsung diazab atau apa gitu, enggak. Kayak ya udah sama Allah ditenangkan hatinya gitu-gitu, terus suruh makan, suruh minum, nggak ya tiba-tiba langsung ngejudge gitu loh, kamu adalah orang yang terkutuk atau enggak kan gitu sih. Dan sekarang perasaanku udah lebih baik sih dari sebelumnya, karena sebelumnya tuh kamu ngerasa kayak parah banget gitu loh, kayak aku ngerasa sendirian. Ketika aku ada masalah nggak ada orang yang bisa aku jadikan tempat untuk mencurahkan isi ceritanya gitu-gitu. Sebenarnya susah juga sih untuk bisa mengeluh, kan itu perasaan-perasaan negatif adalah perasaan-perasaan yang melelahkan kan. Aku juga kalau misalnya diceritain teman-temanku juga kayak aku ngerasa wah melelahkan sekali gitu, tapi ya udahlah, aku nggak gimana. Ya mungkin pada saat itu aku ngerasa kayak orang-orang tuh bisa gitu aku tenangkan. Jadi tuh waktu aku sedih, aku membayangkan kayak dulu waktu temen-temenku lagi capek sama dirinya, capek sama kehidupan, aku tuh selalu ada itu loh untuk datang ke mereka, untuk ya udah ya jadi tempat cerita mereka, terus kirim makanan apa segala macam. Sedangkan aku di sini aku nggak ada gitu, kayak orang-orang nggak tahu aku lagi sedih, orang-orang nggak tahu kalau aku lagi carut marut gitu. Pas aku tahun lalu aku pernah pikiran untuk bunuh diri gitu,
tahun lalu aku pernah berpikiran untuk loncat dari Suramadu. Cuman gak aku lakuin. Tahun ini aku berpikiran untuk melemparkan diri ke jalan. Tapi gak juga gak aku lakuin karena aku memikirkan dampak yang akan terjadi kalau misalnya aku gak ada gitu. Kebayang gak? Jadi kayak orang-orang sedih gak sih? At least orang tua aku sedih. Tapi alhamdulillah sekarang adikku udah jauh lebih baik sih. Ternyata aku mengobati diriku sendiri gitu, gak perlu orang-orang. Orang-orang udah sibuk kan sama dirinya sendiri, orang-orang udah punya kehidupan masing-masing gitu deh intinya. Jadi kayak gak yang terlalu gimana ya udahlah gitu. I know mungkin ini akan terdengar sangat apa ya, kalau misalnya suatu saat aku akan dengerin ini lagi kayaknya gak aku dengerin, males. Tuh. Ya.